Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi. Renungan dalam Mutiara Pagi pada hari ini saya beri judul Maria Magdalena, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Mari kita membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, atas perlindungan yang boleh kami terima daripada-Mu sepanjang malam tadi. Engkau telah melindungi kami semua, sehingga kami dapat beristirahat dengan aman. Dan pada pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan, meresapinya, dan melaksanakan sabda-Mu dalam seluruh perjalanan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka
bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tanggal 15 Juli yang lalu, saya melihat status WhatsApp sekedar relaksasi setelah bekerja. Banyak orang memposting foto anak-anak mereka yang mulai masuk sekolah. Semua orang tua dan keluarga bangga karena anak-anak mereka sudah masuk sekolah. Ada yang TK, SD, SMP, dan SMA atau SMK. Satu hal yang dapat kita lihat dari status WhatsApp itu adalah kegembiraan orang tua. Mereka bergembira karena anak-anak mereka sudah mulai melakukan rutinitas di sekolah. Ada daya yang mendorong semangat dalam diri setiap orang tua. Saya yakin ketika anggota keluarga di tempat yang jauh melihat hal itu, mereka juga turut berbahagia. Mereka bahagia karena perkembangan yang dialami oleh anak-anak mereka. Ada suasana baru yang membangkitkan semangat. Kenyataan ini menjadi tanda bagi kita bahwa kebahagiaan yang kita alami merupakan salah satu sumber semangat yang senantiasa mendorong kita untuk terus berusaha dan berjuang. Orang tua memiliki kesibukan tambahan yang membahagiakan. Saya yakin dan percaya bahwa langkah kaki anak-anak mereka senantiasa diiringi dengan doa dari orang tua agar anak mereka bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berguna. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Pada hari ini, Gereja Katolik merayakan peringatan Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena merupakan seorang perempuan Yahudi yang mengikuti Yesus dalam setiap pewartaannya. Tradisi mencatat bahwa ia berasal dari daerah Magdala, sebuah kota nelayan di tepi Danau Galilea. Nama Magdalena diambil dari kata Magdala, kota di mana ia berasal. Penginjil Lukas mencatat bahwa Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Gereja Katolik sangat menghormati Santa Maria Magdalena karena teladan kesetiaannya yang ditunjukkan kepada Yesus. Ketika Yesus menderita sengsara dan disalibkan, para murid meninggalkan Dia. Mereka takut terhadap orang Yahudi yang membenci Yesus dan juga mereka. Namun, Maria Magdalena menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia tetap setia mengikuti Yesus karena ia sangat mencintai dan mengasihi Yesus.
Baginya, Yesus adalah Tuhan yang sangat mengasihi umat manusia. Maria Magdalena merupakan orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Yesus dari kubur. Ia juga yang pertama menyampaikan berita itu kepada para murid Yesus yang takut. Keberaniannya menunjukkan bahwa ada daya yang mendorong dia untuk menjadi saksi. Daya itu adalah Yesus sendiri yang memberanikan dia untuk menjadi saksi kebangkitannya. Ada kebahagiaan tersendiri ketika ia menjadi saksi kebangkitan Yesus. Kisah kesaksian Maria Magdalena akan kebangkitan Yesus baru saja kita dengar dalam Injil hari ini. Bacaan Injil dibuka dengan tindakan Maria Magdalena yang pergi ke kubur Yesus. Pada hari itu merupakan hari pertama dalam minggu itu. Penginjil Markus menuliskan bahwa ada 3 perempuan yang pergi ke kubur Yesus, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Sedangkan Injil Matius dan Lukas menyebutkan bahwa Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus bersama beberapa perempuan lain. Tujuan mereka pergi ke kubur Yesus ialah untuk meminyaki jenazah Yesus. Dalam tradisi Yahudi, orang yang masih hidup harus meminyaki jenazah orang yang sudah meninggal dengan rempah-rempah. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Ada kasih yang mendorong mereka melakukan hal itu. Maria Magdalena pergi ke kubur ketika hari masih gelap. Tindakan Maria Magdalena menunjukkan keberanian yang luar biasa. Pada umumnya, orang Yahudi tidak berani pergi keluar rumah ketika hari masih gelap. Hari yang gelap atau malam hari menunjukkan bahwa kuasa-kuasa kegelapan masih berkeliaran. Maria Magdalena yang didorong oleh cinta yang begitu besar kepada Allah menerjang gelapnya hari untuk bertemu dan berjumpa dengan Yesus, Putra Allah. Ketika sampai di kubur, ia melihat bahwa jenazah Yesus sudah hilang. Kehilangan jenazah Yesus membuat ia merasa sedih. Perasaan sedih yang dialaminya menunjukkan kehilangan yang sangat besar. Baginya, kehilangan Yesus sama artinya dengan kehilangan harta yang berharga dalam hidup. Memang, Yesus merupakan harta yang sangat berharga. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang mampu menggantikan kehadiran Yesus. Yesus adalah tumpuan hidup dan harapannya. Kehilangan Yesus juga berarti kehilangan tumpuan dan harapan. Dengan menangis, ia masuk ke dalam kubur. Biasanya, ketika terjadi sesuatu di dalam rumah dan diketahui orang banyak, maka orang banyak itu akan berusaha untuk pergi ke rumah itu untuk mengetahui
apa yang sebenarnya terjadi. Sama juga dengan Maria Magdalena. Ia masuk ke dalam kubur untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia tidak melihat jenazah Yesus di situ. Di dalam kubur itu, ia melihat 2 orang malaikat berpakaian putih sedang duduk di tempat Yesus dibaringkan. Seorang di bagian kepala dan yang lain di bagian kaki. Penginjil Lukas menuliskan bahwa perempuan-perempuan yang hendak pergi ke kubur Yesus bertemu dengan 2 orang yang memakai pakaian putih berkilauan. Rupanya malaikat-malaikat itu menampakkan diri di jalan menuju ke kubur itu. Injil Markus mengisahkan bahwa hanya seorang malaikat yang bertemu dengan perempuan-perempuan itu di dalam kubur Yesus. Sedangkan Injil Markus mengisahkan bahwa seorang malaikat turun dari langit dan menggulingkan batu penutup makam Yesus. Turunnya malaikat Allah yang disertai dengan gempa bumi membuat para penjaga merasa takut. Malaikat itu berpakaian putih dan memiliki wajah bagaikan kilat. Malaikat itu mewartakan kebangkitan Yesus kepada para perempuan itu. Dari keempat kisah ini dapat diambil kesimpulan bahwa berita kebangkitan Yesus pada awalnya diwartakan oleh malaikat kepada perempuan-perempuan itu. Para malaikat merupakan makhluk surgawi yang bertugas melayani dan memuliakan Allah. Malaikat juga menjadi pewarta kabar dan kehendak Allah kepada manusia. Dalam kisah kelahiran Yesus dan Yohanes Pembaptis, malaikat Allah berperan menjadi pewarta kabar gembira. Ketika masuk ke dalam kubur itu, malaikat bertanya kepada Maria Magdalena dan memanggilnya ibu. Hal yang dilakukan malaikat itu berbeda dengan kisah Injil Sinoptik. Dalam Injil Sinoptik, malaikat Tuhan memberikan peneguhan kepada perempuan-perempuan itu. Sedangkan Injil Yohanes mengisahkan dialog yang terjadi antara malaikat dan Maria Magdalena. Dialog ini juga menegaskan dialog antara dunia ilahi yang diwakili oleh malaikat dan dunia insani yang diwakili oleh Maria Magdalena. Maria Magdalena menangis sambil mencari Yesus. Kata menangis berkaitan erat dengan sisi kemanusiaan dan perasaan seseorang. Yesus pernah menunjukkan perasaan ini ketika melayati Lazarus yang telah meninggal. Perasaan manusiawi Yesus ini menunjukkan kesedihannya. Terhadap pertanyaan itu, Maria Magdalena menjawab bahwa Tuhan telah diambil orang dan ia sendiri tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Jawaban ini sama dengan kata-katanya yang diberitakan kepada Simon Petrus yang dapat kita baca dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 2. Jawaban Maria Magdalena menunjukkan kepanikan dari seorang manusia yang kehilangan harta yang sangat berharga.
sedangkan tidak tahu yang disampaikan menunjukkan bahwa ia telah mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan jenazah Yesus. Jawaban Maria Magdalena juga sebenarnya menunjukkan harapan. Barangkali para malaikat itu tahu di mana jenazah Yesus berada. Setelah memberikan jawaban itu, Maria Magdalena melihat Yesus yang muncul dari pintu kubur itu, tetapi ia tidak mengetahuinya. Kehadiran Yesus dalam penampakan itu merupakan tanda berakhirnya peran malaikat dalam kisah kebangkitan Yesus. Ada sesuatu yang menghalang matanya, sehingga Maria Magdalena tidak mengenali Yesus. Pengalaman ini sama dengan pengalaman yang dialami oleh dua orang murid yang hendak pergi ke Emmaus. Penampakan Yesus yang tidak dikenali oleh kedua murid tersebut disebabkan karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Para murid tidak mengenali Yesus karena peristiwa yang dialami Yesus. Mereka merasa kehilangan pegangan hidup. Barangkali Yesus menghendaki agar para murid-Nya dan juga kita mengenali Yesus karena iman kita, bukan karena hal-hal yang dilakukan Yesus. Maria Magdalena menyangka bahwa ia bertemu dengan seorang penjaga taman. Yesus bertanya mengapa ia menangis dan siapa yang dicarinya. Pada mulanya, para malaikat yang bertanya, sedangkan pada kesempatan ini Yesus sendiri yang bertanya kepadanya. Ada dua pertanyaan yang disampaikan Yesus. Pertanyaan pertama, Yesus, merupakan pengulangan dari pertanyaan malaikat itu kepada Maria. Yesus membuka dialog dengan Maria Magdalena untuk mengalihkan perhatian dan kesedihan yang dialaminya. Dialog yang dibangun Yesus ini mengarahkan Maria Magdalena kepada pengalaman dan pengenalan iman yang mendalam. Terhadap pertanyaan Yesus, Maria Magdalena yang masih mengira bahwa Yesus adalah penjaga taman, meminta keterangan pasti dari Yesus tentang keberadaan dan jenazah Yesus itu sendiri. Pencarian Maria akan jenazah Yesus menunjukkan kerinduannya kepada sapaan kasih Allah yang pernah ia alami selama hidup. Kerinduan ini seolah-olah telah dilukiskan dalam kitab Mazmur yang menegaskan bahwa jiwa manusia merindukan Allah seperti rusa merindukan sungai. Kehadiran Yesuslah yang memberikan kepercayaan diri kepadanya. Ia sangat merindukan kehadiran Yesus. Penantian akan pencariannya itu terjawab melalui sapaan Yesus kepadanya yang memanggil dia dengan namanya, Maria. Sapaan yang amat sederhana ini memiliki arti yang sangat mendalam. Melalui sapaan itu, Maria Magdalena pada akhirnya mengerti bahwa sesungguhnya sosok yang dicarinya ada di hadapannya. Yesus yang dikira penjaga tamanlah yang menyapanya. Inilah pengalaman iman yang sangat mendalam dan bermakna ketika ia disapa secara khusus oleh Yesus.
ada hal yang berbeda dengan sapaan Yesus kepada Maria Magdalena. Pertama, Yesus menyapanya dengan memanggil namanya saja, bukan dengan sapaan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa sapaan Yesus itu tidak hanya ditujukan kepada Maria Magdalena saja, tetapi juga ditujukan kepada Maria-Maria yang lain, yaitu kepada setiap muridnya. Kedua, sapaan Yesus ini hendak menunjukkan penghargaan yang luar biasa kepada setiap manusia. Dalam pandangan masyarakat Yahudi, orang yang sudah dicap negatif akan tetap mendapatkan stigma yang serupa. Sulit sekali untuk mengubah pandangan itu. Sapaan Yesus ini hendak menggugah hati kita dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya menghargai orang lain. Yesus telah menebus kita dengan sengsara dan wafatnya di kayu salib. Yesus saja mau menerima orang lain sebagaimana mestinya. Kita dapat melihat dan belajar dari kisah Sakeus yang dapat kita temukan dan kita baca dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Dalam kisah itu, Sakeus diterima oleh Yesus, dan penerimaan itu membuat dia sangat bahagia, yang pada akhirnya membawa dia kepada pertobatan yang sejati. Sapaan Yesus kepada Maria Magdalena dijawabnya dengan iman yang mantap. Ia memanggil Yesus dengan sapaan Rabuni, yang berarti guru. Sapaan ini hendak menunjukkan bahwa Maria Magdalena mengakui diri sebagai seorang murid yang selalu siap untuk mendengarkan. Memang pada dasarnya Yesus adalah guru sejati yang senantiasa memberikan ajaran hidup yang sangat berharga kepada kita. Selama kehidupannya, masyarakat Yahudi seringkali memanggil Yesus dengan sapaan guru. Mereka senantiasa mendengarkan ajaran Yesus. Yesus mengajar dengan penuh kuasa sehingga mereka memanggilnya guru. Panggilan itu didasarkan pada pengalaman historis masyarakat Yahudi. Sedangkan sapaan Maria Magdalena didasarkan pada pengalaman iman yang mendalam. Kegembiraan yang meliputi Maria Magdalena dalam perjumpaan itu membuat dia untuk menahan Yesus lebih lama lagi untuk mengungkapkan isi hatinya. Hal yang sama juga kita alami jika kita berjumpa dengan seseorang yang telah sekian lama, apalagi orang itu adalah sahabat kita, kita akan bergembira dan tidak ingin bahwa pertemuan itu terjadi secara singkat. Dalam hatinya, Maria Magdalena pasti ingin menahan Yesus. Namun, Yesus mengetahui maksud hati itu. Yesus pun meminta dia untuk tidak menyentuhnya. Maksud Yesus ialah jangan menahan dia lebih lama lagi. Kehendak Allah harus diutamakan daripada kegembiraan manusiawi. Ada tugas perutusan yang harus dijalankan oleh Maria Magdalena. Pada akhirnya, ia pun pergi kepada murid-murid Yesus yang lain dan menceritakan pengalaman iman yang dialaminya di dalam kubur Yesus. Kubur yang pada mulanya dianggap seram,
kini melalui kebangkitan Yesus diubah menjadi sumber kabar sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa implikasinya untuk kita? Pengalaman iman yang dialami Maria Magdalena hendaknya mampu menggugah kehidupan iman kita. Ada beberapa hal yang dapat menjadi refleksi kita melalui kisah Injil ini. Pertama, menyadari kehadiran Allah dalam diri setiap orang. Allah selalu hadir dalam diri setiap manusia. Rasul Paulus menegaskan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Sebagai bait Roh Kudus, Allah senantiasa hadir dalam diri setiap orang. Kehadiran Allah hendaknya disadari dan disambut dengan sepenuh hati. Penyambutan itu ditunjukkan melalui penerimaan terhadap orang lain. Kedua, mendahulukan hal yang utama. Yesus telah menunjukkan itu melalui tindakan tegas. Ia memerintahkan Maria Magdalena untuk jangan menahannya. Ia harus pergi kepada Bapa dan memenuhi kehendak Bapa. Hal inilah yang paling utama. Selain itu, kepada Maria Magdalena juga diberikan tugas pewartaan. Melalui tugas pewartaan itu, ia telah diangkat sebagai pewarta Injil yang sejati. Ketiga, menghilangkan batu penghalang. Dalam kehidupan kita, ada banyak sekali hal yang mempengaruhi kita sehingga sukar sekali untuk percaya kepada Allah. Bahkan membuat kita untuk tidak melakukan kehendak Allah. Kita harus mampu mengangkat dan menghancurkan batu penghalang berupa kemalasan, keserakahan, kemarahan, dan lain-lain yang membuat kita tidak melaksanakan kehendak Allah. Sebagai murid Kristus, kita hendaknya mencontohi sikap hidup Maria Magdalena yang senantiasa mencari Yesus dengan segala kerinduannya. Maria Magdalena menjadi contoh seorang murid Kristus sejati yang senantiasa mengikuti Yesus dalam segala situasi. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, demikian mutiara pagi yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Mari kita menutup mutiara pagi dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kebangkitan Putramu dari alam maut memberikan sukacita yang berlimpah kepada kami. Kuasa dosa dan maut telah dihancurkan dan kami telah dibebaskan. Kami mohon, bantulah kami agar mampu menjadi pewarta kebangkitan Putramu, seperti Maria Magdalena yang telah memberikan contoh kepada kami bagaimana menjadi seorang murid yang sejati. Kuatkanlah kami dalam tugas pewartaan itu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.